Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Salam jumpa kembali di channel Indonesia Sejahterawis edisi spesial Ramadan bagian kelima, puasa dan kesehatan jiwa, terapi ilahiyah bagi hati yang lelah, dengan tema puasa ini sedang menyembuhkan jiwa saya. Masih bersama Wahyu Habsoro Wibowo di sini. Salam keberkahan, salam kemakmuran, salam kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di tengah dunia yang semakin bising, banyak jiwa yang kelelahan, bukan karena kurang harta, tetapi karena terlalu banyak beban batin, cemas, takut, marah yang terpendam, dan kegelisahan yang tak kunjung reda. Ramadan datang bukan hanya untuk membersihkan dosa, tetapi juga untuk menyembuhkan jiwa. Di episode kali ini kita akan menyelami puasa sebagai terapi kesehatan jiwa dalam Islam. Jiwa yang lelah di zaman yang cepat. Hari ini manusia hidup serba cepat, tuntutan tinggi, ekspektasi tak pernah selesai. Namun jiwa manusia tidak diciptakan untuk terus berlari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan terhadapnya ada pula sesuatu siksa atas kejahatan yang diperbuatnya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Masalahnya bukan pada beratnya hidup, tetapi pada jiwa
yang kehilangan jeda. Puasa menghadirkan jeda itu. Jeda dari makan, jeda dari keinginan, jeda dari reaksi yang berlebihan. Dan di sanalah jiwa mulai bernapas kembali. Puasa dan pengendalian emosi. Puasa bukan hanya menahan lapar, tetapi menahan reaksi jiwa. Marah ditahan, ego dikendalikan, ucapan dijaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian berpuasa, maka jangan berkata kotor dan jangan marah. Jika ada yang mencacinya, hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah latihan kesehatan jiwa. Puasa mengajarkan kita bahwa tidak semua hal perlu direspons dan tidak semua perasaan harus dituruti. Jiwa yang sehat adalah jiwa yang mampu mengendalikan diri. Puasa dan ketenangan batin. Ketika tubuh lapar, jiwa justru sering menjadi lebih peka, lebih mudah khusyuk, lebih mudah menangis dalam doa, lebih mudah merasa dekat dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tadma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tadma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Puasa mengurangi distraksi dunia agar hati bisa kembali fokus kepada sumber ketenangan sejati, bukan pada harta, bukan pada pujian, bukan pada jabatan, tetapi pada Allah yang Maha menenangkan. Puasa sebagai detoks jiwa. Sebagaimana tubuh perlu detoks, jiwa pun demikian. Puasa membersihkan hati
dari ketergantungan dunia, melemahkan dominasi hawa nafsu, menumbuhkan kesadaran akan makna hidup. Inilah mengapa setelah beberapa hari Ramadan, banyak orang merasa lebih ringan, lebih tenang, lebih jerih dalam berpikir. Puasa bukan penyiksaan. Puasa adalah pemulihan. Kesehatan jiwa adalah bagian dari kesejahteraan. Islam tidak memisahkan kesehatan jiwa dari kesejahteraan hidup. Jiwa yang sakit akan sulit untuk bersyukur, sulit untuk bersabar, sulit untuk merasakan nikmat. Namun, jiwa yang sehat, meski hidup sederhana, akan merasakan kelapangan. Dan Ramadan adalah bulan di mana Allah menyediakan obat jiwa secara cuma-cuma. Ajakan menikmati proses. Jika hari-hari puasa ini terasa berat, jangan buru-buru menyalahkan tubuh. Boleh jadi yang sedang Allah sentuh adalah jiwa kita. Nikmati prosesnya, rasakan jedanya, dan izinkan Ramadan menyembuhkan luka batin yang selama ini kita simpan untuk diri sendiri. Doa penutup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya salam. Wahai Allah, sumber segala ketenangan, tenangkanlah jiwa kami yang lelah oleh dunia. Sembuhkanlah hati kami dari cemas, marah, dan gelisah. Jadikan puasa ini sebagai jalan pemulihan jiwa, dan Ramadan ini sebagai bulan ketenangan hidup kami. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan harus diperjuangkan oleh diri kita sendiri dengan visi, kecerdasan, tenaga, dan tekad kuat, dilandasi keimanan, ketakwaan, dan akhlak terbaik yang dijalankan dengan berkelanjutan. Kesejahteraan, kemakmuran,
kebahagiaan tidak akan bisa diperoleh hanya dengan berharap dari pemberian hadiah, apalagi mendapatkan dengan cuma-cuma. Indonesia hebat, bangsa terhormat, umat bermartabat. Merdeka, merdeka, merdeka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Ilahi Rabbi meridhoi apa yang kita ikhtiarkan. Amin. Tonton terus tayangan kami berikutnya. Mari kita wujudkan umat dan Indonesia sejahtera, makmur, bahagia, dimulai dari diri kita untuk seluruh warga, masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Kita mulai langkah kecil menuju perubahan besar. Persatuan, kerja nyata, dan tekad kuat, Indonesia akan berjaya, berdiri tegak di atas kakinya sendiri, disegani dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.